Bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan mengaku merasa terhormat jika kembali diusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju di Pilgub Jakarta seperti saat pemilihan gubernur 2017. Anies dan Prabowo bersaing dalam Pilpres 2024 Februari lalu. Menjadi sebuah kehormatan untuk bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan dan meneruskan yang pernah kita kerjakan bersama-sama, karena kita menginginkan ya Jakarta sebagai kota global bisa maju dan bisa ikut menopang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemerintah pusat di kota ini. Anies Baswedan tidak tahu malu setelah memberikan nilai 11 dari 100 atau 1,1. Tentu hal ini membuat para warga begitu sangat geram dan kecewa kepada Anies Baswedan dikarenakan ya tidak konsekuen dan konsisten atas ucapannya yang ya munafik. Dari Jawa Tengah dan Semarang dan sekitarnya dan ada juga dari tempat jauh. Saya minta ya, saudara-saudara, saya sedih sekali kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai 11 dari 100. Saya sudah sekolah ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris, ke Swiss. Belum pernah ada guru sejahat itu. Etian. Saudara-saudara, kalau di sekolah 5 udah merah, 4 apalagi. Aduh, aku hanya dikasih 1,1. Sekarang, tapi maaf ya, saya ini besar di Jakarta, lahir di Jakarta, jadi sering bahasa Jakarta, bahasa Betawi. Saya mau sebetulnya jawab di situ ya. Emangnya lo siapa? Itulah curhatan Prabowo Subianto yang begitu sangat membekas sekali atas penilaian Anies Baswedan 11 dari 100. Tentu saja siapapun, termasuk saya sendiri, apabila dinilai 11 dari 100 atau diberikan nilai 1,1 tentu saja sangat menyakitkan. Karena di sekolah pun tidak pernah ada yang memberikan nilai 1,1 ya. Nilai paling rendah adalah 5 dan itu adalah nilai merah. Tidak ada guru sejahat Anies Baswedan yang memberikan nilai 11 dari 100. Tentu saja Prabowo Subianto sangat geram sekali siapapun orangnya. Anies sekarang berharap agar Prabowo Subianto mendukung dirinya untuk maju di Pilgub. Tentu saja hal ini menjadikan orang-orang menjadi sangat geram sekali. Pak Anies berharap dapat dukungan dari Pak Prabowo untuk maju Pilgub DKI Jakarta? Enggak. Karena ini adalah sebuah proses di mana partai-partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar, dan kami yang pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo, begitu. Pak Anies sanggup kali ya, masih mampu ngomong ingin berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Setelah Pak Anies sekian banyaknya kemarin di Pilpres menyudut-nyudutkan, menghina 11 dari 100 dan sepertinya ngejek-ngejek Pak Prabowo. Sekarang sepertinya gerak-geriknya Pak Anies ini minta dukungan di Pilgub DKI Jakarta lagi seperti tahun 2017 yang lalu. Oh, tidak bisa. Enggak. Kami tidak setuju. Grassroots ataupun akar rumput pendukung Prabowo Gibran tidak setuju. Memang benar Pak Anies ya, sekarang partai-partai politik sedang menakar, mempertimbangkan siapa calon-calon yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta nanti. Ya, tapi khusus Partai Gerindra dan Partai PAN itu sudah merekomendasikan Kang Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub DKI Jakarta dan kami siap mendukung untuk memenangkannya. Ya, Kang Ridwan Kamil itu nggak main-main loh, karir ada wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, terus modern, visioner, dicintai anak-anak muda apalagi kan. Terus juga pintar, smart, luar biasa top punya. Ya, jadi Pak Anies saya minta jangan pede kali.
Lagian Pak Anies, emang anak-anak Abah pendukung Pak Anies kemarin yang militan sekali itu setuju dengan Pak Anies ketemu dengan Pak Prabowo, minta dukungan Pak Prabowo, emang setuju? Tanya dulu, nanti nggak setuju, nggak mau milih Pak Anies lagi, bingung. Ya kan? Coba anak-anak Abah komen dong, setuju nggak? Dan anak-anak jenderal juga, anak-anak jenderal Prabowo setuju nggak? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Warga sungguh tidak setuju atas niat Anies bertemu dengan Prabowo dan meminta dukungan seperti di Pilkada 2017 yang memenangkan Anies Baswedan. Dikarenakan warga juga masih sakit hati di saat Anies Baswedan memberikan nilai 11 dari 100 atau 1,1. Itu sungguh suatu hal penghinaan yang luar biasa kepada Prabowo Subianto yang merupakan capres dari 02 dan para pendukungnya sekarang pun masih sakit hati atas kesombongan Anies Baswedan itu. Aduh. Demikian juga disampaikan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman yang sangat kecewa sekali kepada Anies Baswedan yang memberikan nilai 11 dari 100 kepada Menhan Prabowo Subianto. Saya mau nanya satu pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Menteri Pertahanan kita, Pak, Bapak Prabowo, berapa nilainya, Pak? Kalau menurut saya ya 99,9. Saya bergaul lama dengan beliau dari saya Letnan 2, saya Kapten, saya Kolonel, saya Maijen, saya Bintang 4. Saya kalau bertemu dengan beliau, saya kunci penilaian seseorang itu saya sederhana, Pak Deddy. Kalau saya ngobrol dengan Pak Prabowo, bahkan dengan Pak Jokowi ya, kita berinteraksi, tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Saya lihat itu beliau itu. Itulah kebaikan Prabowo Subianto. Juga dengan Pak Jokowi sama seperti dinilai oleh Dudung Abdurrahman, bahwa Pak Jokowi tidak pernah yang namanya menjelek-jelekan orang lain atau menjatuhkan harga diri seseorang. Demikian juga Prabowo Subianto juga tidak pernah menjatuhkan harga diri seseorang. Ini kata Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai kolega atau sesama tentara begitu ya, dan bergaul telah lama sekali. Tentu saja penilaian Anies Baswedan itu memberikan sesuatu hal yang sangat menyakitkan sekali bagi Prabowo Subianto. Itu sepertinya masih nyelekit banget skor yang dibuat Anies. Nilai 11 dari 100 itu kan diulang loh. Saya hampir 12 kali mendengar pernyataan Pak Prabowo Subianto diulang di event-event penting. Bagi saya, itu sepertinya cukup menyakiti dan membekas. Penilaian Anies 11 dari 100 itu. Itu menurut saya akan menjadi barrier yang akan membuat bahwa Anies ini sampai kapanpun rasa-rasanya itu agak sulit untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran di masa yang akan datang. Ya, penilaian 11 dari 100 tentu saja ini membuat sakit hati Prabowo Subianto. Demikian juga kepada institusi TNI, ya, merasa direndahkan dan ya dijatuhkan martabatnya oleh Anies Baswedan dengan berikan nilai 11 dari 100. Ya, TNI sangat kecewa sekali dengan penilaian Anies Baswedan, dan kita dengar pernyataannya. Kemudian dididik untuk menjadi perwira. Militer ini tidak terbiasa di dalam debat. Dia terbiasa dalam perintah komando. Kebetulan, begitu lulus jadi taruna, menjadi komandan peleton. Naik lagi komandan kompi. Terus sampai komandan batalion, komandan brigade, dan terus-terusan. Salah satu kesalahan pimpinan TNI pada saat itu, tidak memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk tugas dalam jalur-jalur staf. Tugas dalam jalur pendidikan, tugas dalam bidang teritorial, lebih menjadi perwira dengan tugas komandan. Nah, pada kasus pemberian angka 5 oleh Ganjar ini, kemudian dipancing oleh Anies, dan Anies menjawab 11 dari 100, bagi saya, ini salah satu blunder Anies, yang kemudian bisa menyebabkan elektabilitas dia menurun, bisa saja. Padahal kalau kita lihat, Prabowo Gibran adalah unggulan pertama dalam Pilpres kali ini, karena Prabowo sudah memiliki 44 atau sampai 45% dalam Pilpres 2019 lalu. Sudah punya modal awal, Bang Karni. Beberapa perwira tinggi TNI itu sampai kemudian mengirim WA ke saya. Dia bilang, ini sama saja tidak menghargai apa yang dilakukan Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, dan Mabes Angkatan Udara. Karena Kementerian Pertahanan itu tugasnya membangun kekuatan
Mabes TNI adalah pengguna kekuatan dan Mabes Angkatan adalah pembina kekuatan. Mereka merasa bahwa pemberian nilai 5 dan pemberian nilai 1 adalah menjatuhkan moral mereka. Dan ini akan terpengaruh bagi keluarga-keluarga tentara.